Jumpa lagi di ibadah IHMPA Batra Kasih. Sudah siap beribadah? Nah, kalau sudah siap, adik boleh minta temani mama papa, kakak, oma maupun opa supaya lebih seru lagi, lebih semangat dan lebih sukacita. Ayo semua kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan lagu yang satu ini. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan dipuji. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Kita nyanyikan satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua menjadi jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung jadi empat menjadi kamera. Cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam menjadi gereja. Empat jari kananku, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan menjadi kelinci. Cek cek. Lima jari kananku, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku lipat berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam hari tadi hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang kuat, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan tolong Kau mau tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar
Halo adik-adik, sebelum kita akan membacakan Alkitab, saya meminta untuk kedua orang tua yang berada bersama-sama dengan anaknya di samping kiri ataupun kanan, saya meminta untuk bersama-sama kita berdoa dengan mengikuti lafalan saya secara lisan, agar pembacaan Alkitab ini bisa menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya, adik-adik layan sekalian, bersama dengan orang tua ataupun kerabat, sebelum kita membacakan Alkitab, ada kalanya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama-sama akan membacakan Alkitab. Kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami untuk membacakan Alkitab, agar firman yang berada di dalam Alkitab bisa menjadi pedoman dan menjadi tuntunan bagi tiap langkah kami di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mulut kami, lidah kami, agar kami bisa membacakan firman-Mu dengan baik. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Selamat membacakan Alkitab adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini adalah tentang roh Allah. Apa itu roh Allah? Roh Allah adalah roh Tuhan yang ada pada diri kita. Dia selalu ada di hati kita. Nah, roh Allah ini ada pada semua orang. Ada pada adik-adik, ada pada kakak, ada pada mama, papa, oma, opa, pada semua orang. Nah, roh Allah ini mau menuntun kita dan menolong kita untuk selalu berbuat hal-hal baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Contohnya, rajin keimpah, rajin menolong sesama, dengar-dengaran, taat dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, roh Allah ini selalu menuntun kita untuk berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang selalu disenangi oleh Tuhan. Roh Allah ini tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang salah, seperti bohong, suka ganggu-ganggu temannya. Pokoknya semua hal-hal yang salah roh Allah tidak suka. Nah, kakak punya cerita. Ada seorang anak perempuan bernama Ani. Nah, Ani ini pada suatu hari dia lagi main di luar, dia jalan-jalan sendiri. Nah, di jalan tiba-tiba dia dapat uangnya 5.000 ada di jalan, tapi tidak ada yang punya. Akhirnya dia diam-diam injak itu uang pakai kakinya. Dia mau sembunyi, kan itu uang. Nah, awalnya dia cuma mau tunggu sampai ada orang pemiliknya itu uang datang dan mencari uang itu. Akhirnya Ani menunggu 5 menit,
10 menit, 15 menit, tapi orang yang punya uang ini tidak datang-datang. Nah, sampai suatu ketika dia mulai bosan. Dia langsung berpikir begini, 5.000 kalau saya pakai beli gula-gula, beli coklat, beli snack, kayaknya enak. Tapi nanti saya berdosa. Nah, akhirnya Ani bingung. Dia harus bikin apa? Kalau adik-adik mau bikin apa? Mau jajan uang itu atau tunggu sampai pemiliknya datang? Nah, akhirnya Ani mulai bingung. Tapi suatu ketika dia ingat kata mamanya kalau harus berbuat baik sesuai dengan roh Allah yang ada pada dirinya kita. Nah, akhirnya Ani berpikir, roh Allah kan ada di dalam dirinya kita. Dia selalu mau kita untuk berbuat hal yang baik, bukan hal yang salah. Akhirnya Ani berpikir untuk jangan ini deh, saya tidak boleh belanjakan ini uang kan bukan uangnya saya. Akhirnya Ani jalan, dia ambil uang itu. Kebetulan di depannya Ani ada seorang pengemis. Nah, karena tidak ada orang yang datang ambil uang itu, akhirnya Ani juga tidak mau untuk belanjai uang itu karena itu bukan uangnya dia. Akhirnya dia mengikuti kata hatinya, mendengarkan kata hatinya untuk mengikuti Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya Ani untuk berbuat baik. Akhirnya uang itu dia serahkan kepada pengemis yang ada di depan dia. Nah, kira-kira kalau adik-adik jadi Ani, adik-adik mau apa? Mau belanjakan itu uang atau berbuat baik? Nah, karena Tuhan sudah kasih roh Allah dalam dirinya kita, makanya kita harus selalu berbuat baik, harus bisa menolong sesama yang membutuhkan, harus bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, dari cerita hari ini kita mau diajarkan untuk selalu mendengarkan pemikiran-pemikiran kita yang baik, roh Allah yang bekerja dalam dirinya kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Demikian cerita pada hari ini. Semoga adik-adik selalu menjadi anak-anak yang mau mendengarkan roh Allah. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan belajar melipat kertas, membuat burung merpati seperti ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami 1 lembar, stik. Kalau tidak ada stik di rumah, bisa pakai sedotan atau tusuk sate atau sumpit juga bisa. Kita pakai lem atau double tip, gunting, dan pensil atau pulpen untuk menulis. Nah, sekarang kita mulai cara melipatnya ya. Kertasnya kita lipat seperti ini. Kita lipat 2 seperti ini jadi segitiga. Setelah itu adik-adik lipat dari bawah sini ke atas seperti ini. Setelah itu sebelahnya kita bikin lagi seperti itu.
lipatnya hasilnya jadinya begini. Setelah lipat seperti ini, adik-adik lipat 2 lagi seperti ini. Setelah itu, untuk titik yang di sini, yang ini ya, yang ini kita lipat ke bawah sini seperti ini. Setelah itu kita buka, kita lipat lagi ke bagian sebelahnya, sama seperti yang tadi. Nah, setelah kita buka lagi lipatannya, akan ada muncul garis di sini dan di sini. Setelah itu di bagian bawah ini kita buka satu sisinya, kita lipat ke atas seperti ini, ke titik yang di atas ini. Seperti ini. Setelah itu kita buka lagi, terus ini kita buka seperti ini. Ini yang di sini kita kasih naik sehingga jadi seperti ini. Lipat seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kita balik lagi di sebelahnya, kita bikin seperti itu juga. Ini kita lipat naik ke atas seperti ini. Setelah itu kita buka, kita bikin sama seperti yang kita lipat jadi seperti ini. Jadi sama di sebelahnya juga seperti itu. Nah, selesai jadi sayapnya. Setelah itu kita bikin ekornya. Yang ini, titik di bawah ini kita lipat ke atas sampai ke atas ini. Seperti ini. Ya, seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita buka lagi lipatannya. Di sisi sebelahnya kita juga bikin seperti itu. Seperti ini. Kalau sudah selesai, kita buka lagi, kita buka ekornya seperti ini, kita lipat ke atas seperti ini. Tadi kan kita lipat dapat garis-garisnya, itu kita lipat ke atas jadinya. Nah, seperti ini sudah jadi ekor dan sayapnya. Sekarang kita akan buat paruhnya. Ujung ini kita lipat kecil saja seperti ini. Selesai itu kita buka lagi, kita lipat di sisi sebelahnya juga. Kita buka lagi, kita lipat supaya kita dapat garis di sebelah sini sama sebelah sininya. Baru kita buka sedikit
garis itu kita kasih masuk seperti ini. Kita masuk sedikit. Jadi deh, baru kita tambahkan matanya. Tambahkan matanya di sini dengan di sini. Jadi burung merpatinya sudah jadi. Sekarang di sticknya, di sini ada kakak juga bikin di sini gambar bentuk hati, tulisannya Roh Tuhan ada di hatiku. Jadi ambil kertas origami yang lain, kita gunting bentuk love seperti ini, kita tulis seperti ini. Kalau sudah jadi burungnya dengan gambar hatinya, saatnya kita tempel di stick. Kita tempelkan double tip di sini, langsung diikat seperti ini adik-adik ya, supaya dua sisinya bisa terlem. Kita tempel seperti ini. Seperti ini. Terus untuk bentuk love-nya kita juga tempelkan double tip, tempel seperti ini. Jadi deh aktivitas kita pagi ini. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di
sekarang kita akan berdoa. Untuk itu duduk yang manis, lipat tangannya. Kalau sudah, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena bahwasannya kasih setia Engkau tak pernah bersudahan dalam kehidupan kami. Meskipun kami berada di tempat ibadah yang berbeda-beda, tapi kebersamaan Tuhan yang sama tetap hadir di tengah-tengah peribadatan ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Bapa, karena tadi Kakak Layan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan, Roh Kudus-Mu selalu berbicara dalam hati dan pikiran kami, agar dimanapun kami berada, hal sekecil apapun yang kami lakukan dapat berdampak besar bagi orang banyak. Doa kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya Gereja Batra Kasih. Berkati Pendeta Roberto Wage dan seluruh presbiter dan seluruh warga jemaat Batra Kasih. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dan kami bisa beribadah kembali di gerejamu. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu ingin berdoa untuk para orang tua kami. Berkatilah mereka dalam setiap kerja Tuhan, setiap kaki dan tangan mereka mudah-mudahan selalu baik di mata Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka bisa menghidupi kami semua Tuhan, supaya mereka selalu senantiasa melindungi kami semua. Inilah doa-Mu Tuhan, karena telah disebut nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput kita di kala yang kedua. Tuhan datang di awan-awan dan mengangkat kita. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong berkati bangsa kami agar bisa menjadi bangsa yang kuat, damai, dan senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Khususnya untuk kondisi sekarang dengan adanya virus corona, Tuhan tolong hilangkan virus ini agar bangsa kami dan bangsa di dunia dapat beraktivitas dengan seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, itulah doa anak-anak-Mu. Engkau mari mendengar dan menjawab seturut kehendak-Mu Bapa. Tadi anak-anak-Mu ini sudah memberikan persembahannya. Kami tahu Bapa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Bapa berikan kepada kami. Tapi kami percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami dengan berkat yang sama. Ya Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu. Berkati juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang berkekurangan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik Layan. Engkau senantiasa berkati pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hikmat, kebijaksanaan, kepintaran tetap Allah curahkan bagi mereka, agar mereka pergunakan itu dalam menuntut ilmu, dan dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Roh dengar-dengaran tetap Allah curahkan bagi mereka juga Bapa, agar mereka selalu dengar-dengaran kepada orang tua mereka, guru-guru, kakak layan, pemerintah, terfokus akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik-adik layan, kakak-kakak layan, atau seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang berulang tahun. Ya Tuhan Yesus, biarlah di pertambahan usia ini mereka lebih lagi mengutamakan dan memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, jika saat ini mereka bisa ulang tahun, itu semata-mata karena kebaikan Engkau, kemurahan Engkau, cinta kasih Engkau yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa lagi mendapati satu usia. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, yang rawat di rumah sakit, ataupun yang rawat di rumah. Tetap Roh Kudus menghampiri mereka, berkati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, berkati berbagai bentuk pelayanan yang mereka lakukan, tim medis atau siapapun itu yang menjaga dan merawat mereka, tetap Allah mari memberkati, agar mereka bisa sembuh Bapa. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini sedang berduka ya Tuhan. Roh Kudus-Mu hampiri mereka, baluti setiap hati dan pikiran mereka,
agar penghiburan sukacita selalu mereka dapatkan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur di mana PSBB bisa berakhir ya Bapa. Tapi kami tidak tahu virus corona ini bisa cepat teratasi atau tidak. Tapi kami percaya, kami yakin bahwa kami anak-anak Tuhan akan senantiasa aman terlindungi di bawah kontrolan Engkau Bapa. Kelanjutan dari ibadah kami ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Engkau agar dari awal pertengahan hingga selesainya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa buat kakak-kakak layan yang Kau senantiasa berkati mereka selalu dalam setiap rutinitas tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Ya Tuhan Yesus, hanya doa sembahyang kami sudah berdoa sepenuhnya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai, sekarang kita mau berdoa. Semuanya bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama, walaupun kami masih di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam rumah kami, bersama-sama dengan kami, dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan. Biarlah ya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Bapa